Bab 369. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Set MILVIEW. Mereka sudah pergi begitu lama, gumam Pascal kepada Deacon, yang berdiri di sampingnya. Kami semua berbaris dalam barisan saat asisten Apene memimpin kami melalui serangkaian gerakan dan bentuk untuk menghangatkan otot kami. Atas nama penguasa tinggi, apa yang diinginkan oleh Skite of Sehklar dengan profesor kita? Mungkin dia menyinggung atau membuatnya marah dengan cara tertentu. Diakon menyarankan, gelisah dengan topengnya. Seperti aku, Deacon biasanya memakai kacamata, tapi tidak pas dengan topengnya. Untungnya penglihatan aku perlahan-lahan membaik sejak penyakit aku yang melemahkan hilang, tetapi Deacon terus harus berhenti dan menyipitkan mata ke asisten Apene untuk melihat posisi apa yang telah dia putar dari tubuh atletisnya. Jangan bodoh, ejek Valen. Sebuah skite tidak akan datang secara pribadi untuk itu. Dia akan mengirim pengikutnya, atau mungkin hanya sekelompok tentara. Dengan hampir semua skites hadir di Victoriat, diharapkan bahwa mereka akan muncul secara langsung di beberapa titik. Petik 2. Mungkin Profesor adalah kekasih rahasia skite Seris Fritra. Laurel terkikik, menyembunyikan mulutnya di balik salah satu kepangnya yang panjang. Maila mencondongkan tubuh ke arahku dan berbisik, seseorang harus menghentikan cerita-cerita romantis yang murahan. Atau dia sedang berlatih untuk menggantikan punggawanya, saran Markus. Kita semua telah melihat betapa menakutkannya dia ketika dia menginginkannya. Pernahkah kamu mengenal orang lain, bahkan profesor, yang dapat berlatih dengan begitu mudah pada gravitasi maksimum di platform pertempuran di sekolah? Dia bahkan tidak berkeringat. Valen mengangkat bahu, mengubah bentuk untuk sesaat. Asisten Briar sedang berjalan-jalan menawarkan koreksi kecil pada bentuk gerakan kami. Rambut oranye dan kuningnya ditarik ke belakang, yang untuk beberapa alasan membuatnya terlihat agak menakutkan. Seperti dia bersiap-siap untuk menendang pantat seseorang. Kurangi obrolan, perbanyak mengikuti, tegurnya. Teori-teori yang menarik, Valen melanjutkan, suaranya lebih rendah, tapi itu bisa lebih biasa dari itu. Aku sendiri sudah bertemu Skites Kadel Fritra, Dragot Fritra, dan Fiesa Fritra secara pribadi. Ini. Dan aku sudah mencium Skite Melsri Fritra, kata Yannick, memotong pembicaraan dan membuat semua orang tertawa, bahkan Valen. Asisten Apene berdeham dan menyapu poni gelap dari matanya saat dia pindah ke posisi baru. Apa yang aku coba katakan, kata Valen ketika kebisingan mereda, adalah bahwa tidak pernah terdengar bagi Skites untuk membuat panggilan sosial ke darah tingkat tinggi. Kecuali bahwa Profesor Gray bukan darah tinggi berpangkat tinggi, sejauh yang kami tahu, Deacon menunjukkan, sedikit terengah-engah karena berbicara dan meregangkan tubuh pada saat yang sama. Lagi pula, Skite Seris Fritra dikenal sebagai pertapa. Dia tidak melakukan kunjungan sosial. Aku menjauh dari percakapan, terlalu malu dengan membeku di depan Skite untuk mengatakan apapun atau menarik perhatian pada diriku sendiri. Dan tentu saja Maila memilih saat itu untuk bersandar ke arahku lagi dan bertanya, "Hei, kamu baik-baik saja? Kamu tampak sedikit terguncang." Lebih seperti kaku beku, kata Pascal, memulai putaran tawa yang tertahan dengan buruk. Maila menjepitnya dengan tatapan peringatan, dan dia mengangkat tangannya, sedikit goyah. Hanya bercanda, Sish. Asisten Apene berdeham lagi, tetapi sebelum dia bisa memarahi siapapun karena berbicara, semua mata menoleh ke depan area pementasan, di mana seorang pejabat acara yang mengenakan topeng iblis merah baru saja muncul, berbaris ke ruang kami dan menatap sekeliling. Pada saat yang hampir bersamaan, pintu di dinding belakang area pementasan terbuka dan Profesor melangkah masuk, Lady Chaira tepat di belakangnya. Profesor itu mengangkat tangan dan sepertinya akan mengatakan sesuatu kepada kelas ketika dia melihat pejabat itu. Profesor Gray dari Akademi Pusat. Tanya pejabat itu dengan nada terpotong. Apakah kamu di sini tentang turnamen? Tanya Profesor. Kuharap aku tidak membuatmu menunggu lama. Mata pejabat itu menyipit di balik topengnya saat dia berjalan melintasi ruangan dan mengulurkan tangannya, yang dijabat Profesor dengan acuh tak acuh. Kamu belum melakukannya, itu bagus karena aku memiliki 4 pemimpin tim lagi untuk bertemu. Dia mengendus dengan marah dan memulai apa yang terdengar seperti pidato yang sangat terlatih. Duel non-sihir tak bersenjata dimulai dalam 20 menit, Profesor. Beberapa pertandingan berjalan secara bersamaan, tetapi siswa kamu akan ditempatkan di platform ini yang paling dekat jika memungkinkan. Siswa harus siap di ring yang ditugaskan selambat-lambatnya 5 menit sebelum pertarungan mereka dimulai. Ini adalah turnamen eliminasi tunggal. Kekalahan terjadi dengan kehilangan, atau dengan dipaksa keluar dari ring. Aku yakin aku tidak perlu mengingatkan kamu, tetapi sihir tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Setiap penggunaan mana di luar penguatan tubuh laten yang disebabkan oleh kehadiran rune akan mengakibatkan pembatalan pertandingan dan pengusiran dari Victoriat. Selain itu, menyerang dengan maksud untuk melukai atau membunuh juga dilarang. Dia menarik napas saat membuka gulungan-gulungan berikutnya. Pesaing pertama dari Central Academy adalah Enola, Blood Frost, di ring 6. Deacon, Blood Favager, ring 7. Portrell, Blood Gladwin, ring 9. Sloane, Blood Lowe, ring 11. Aku menghela napas lega. Setidaknya aku bukan yang pertama bertarung, jadi aku tidak akan menjadi yang pertama tersingkir dari turnamen. Mungkin.
Profesor Gray memeriksa keempat siswa yang disebutkan namanya untuk memastikan mereka memiliki nomor telepon mereka, lalu berterima kasih kepada pejabat itu. Dia mengangguk singkat ke belakang. Kami juga meminta ketua tim, dalam hal ini, kamu, Profesor, tetap hadir jika ada masalah. Berputar pada tumitnya, pria itu kemudian bergegas keluar dari area pementasan kami dan ke yang berikutnya. Yah, kalian semua mendengarnya. Ayo. Profesor itu berhenti, tatapannya menyapu para siswa. Kamu terlihat seperti sekawanan anak ayam kecil yang menunggu untuk diberi makan, katanya sambil menghela nafas. Kurasa tidak ada di antara kalian yang akan fokus sampai aku menjelaskannya, kan? Apa yang diinginkan Skite denganmu? Asisten Briar bertanya dengan nada berbisik. Profesor mengangkat bahu. Kami minum teh dan mengobrol santai. Tidak ada yang istimewa. Asisten Briar mendengus dan memutar matanya saat asisten Apene melingkarkan lengan di bahunya, menyeringai. Kakekku tidak akan percaya aku berdiri begitu dekat dengan Skite, bahkan di Victoriat. Laurel bersandar di dekat Mayla. Dengan suara nyanyian, dia berbisik, kekasih rahasia. Semua orang meledak dengan pertanyaan dan komentar yang bersemangat, tetapi profesor itu mengabaikan keributan itu. Enola, Deacon, Portrell, Sloane. Ambil cincinmu. Yang lain, perhatikan. Enola dan yang lainnya bergegas ke barisan cincin pertempuran dan menunggu. Seperti yang dikatakan pejabat itu, mereka cukup dekat untuk melihat keempat pertarungan sekaligus. Aku berlari ke depan untuk mendapatkan pemandangan yang bagus, seluruh kelas tepat di belakangku, dan akhirnya terjepit di antara Mayla dan Brion. Enola adalah yang pertama memasuki cincinnya, melangkah dengan percaya diri menaiki tangga tepat di belakang pejabat yang memimpinnya, rambut emasnya berkilau di bawah sinar matahari. Diakon, di sisi lain, berjalan seperti dia dikirim ke kantor direktur, kakinya terseret di tanah, kepalanya terus berputar untuk melihat ke belakang ke arah kami. Ketika Portrell melakukan hal yang sama, aku mendengus geli. Setelah semua omong kosongnya tentang aku yang gugup, itu dia, terus-menerus memeriksa kembali dari balik bahunya untuk melihat Valen, bahkan ketika dia berada di ring di seberang lawannya. Para pejuang diperkenalkan satu persatu, menarik beberapa sorakan gembira dari para penonton, tetapi kebanyakan dari teman sekelas mereka sendiri di setiap area pementasan. Selanjutnya, penyelenggara dan wasit meneriakkan instruksi, suara mereka semua bercampur dan menjadi lumpur yang bersaing satu sama lain dan kerumunan. Menurut apa yang aku baca tentang Victoriat, turnamen siswa sebagian besar hanya acara pemanasan, sangat penting bagi siswa dan darah kita, tetapi tidak benar-benar dihadiri sebaliknya. Fakta bahwa tribun hanya setengah penuh membuktikan hal ini, tetapi tidak mengganggu aku. Kerumunan yang lebih kecil berarti lebih sedikit orang yang melihat aku ditendang. Pejabat masing-masing mengangkat tangan kanan mereka, dan sekaligus, mereka berteriak untuk memulai. Itu kacau mencoba untuk melacak keempat pertarungan sekaligus, belum lagi semua pertempuran lain yang terjadi di depan kami yang bukan dari Akademi Pusat. Aku melihat Deacon nyaris menghindar saat seorang gadis berkulit gelap dengan mohawk hijau berlumut melompat dan mencoba untuk memukul dadanya, tapi kemudian Sloane mendaratkan pukulan yang menjatuhkan lawannya ke lantai, dan perhatianku beralih ke pertarungannya. Sloane melompat ke atas lawannya, seorang anak laki-laki berbahu lebar berseragam hijau dan emas, melemparkan lutut dan sikunya, tetapi Deacon mengeluarkan teriakan dan jadi aku berbalik ke pertarungannya tepat pada waktunya untuk melihatnya tersandung ke belakang melalui penghalang pelindung untuk jatuh keras ke tanah. Di sebelahku, Brion menyembunyikan wajahnya di tangannya, dan terdengar suara erangan dari seluruh kelas. Mayla meraih sikuku dan menunjuk ke Portrell, dan aku merasakan kecemburuan yang jelas melihat anak laki-laki yang lebih besar meraih tinju lawannya dari udara. Dia sangat kuat, gumamku. Iya, itu gila. Oh, aduh. Mayla meringis saat Portrell membanting anak laki-laki yang dia lawan ke lantai sebelum menjatuhkannya dengan 3 pukulan cepat ke wajahnya. Itu benar. Hancurkan pantatnya. Teriak Remy, tinjunya terangkat ke udara di atas kepalanya. Sorakan lain muncul, dan aku menyadari dengan sentakan kegembiraan bahwa Sloane juga memenangkan pertandingannya. Bagus sekali, Sloane. Aku berteriak, tertawa ketika Brion melingkarkan lengannya di leherku dan melompat ke girangan, bersorak bersamaku. Beberapa perkelahian lain juga telah berakhir, membuatnya lebih mudah untuk melihat melewati cincin kosong ke tempat Enola masih akan berhadapan dengan seorang gadis yang setidaknya 4 inci lebih tinggi dan 30 pon lebih berat darinya. Tapi itu tidak masalah. Enola bertarung seperti iblis gila. Dia sangat berbakat, sulit dipercaya aku berkompetisi di turnamen yang sama dengan dia. Meskipun gadis lain lebih besar darinya, Enola adalah petarung yang jauh lebih baik. Mendengar nyanyian yang datang dari beberapa area pementasan di bawah, aku membungkuk di atas pagar dan menunjuk siswa sekolah lain ke Mayla. Apakah kamu tahu dari akademi mana mereka berasal? Tidak yakin, katanya sambil mengangkat bahu, tidak mengalihkan pandangannya dari pertarungan Enola. Akademi Bloodrock, kata Markus, bergeser di antara aku dan Brion. Mereka berusaha sangat keras untuk merekrut aku, tetapi orang tua aku bertekad mengirim aku ke pusat kekuasaan untuk pelatihan. Kelihatannya cukup intens, kataku, melihat barisan siswa berteriak dan menghentak serempak. Ada lebih banyak dari mereka daripada kami, karena kami telah diberikan area pementasan pribadi yang jauh dari siswa akademi pusat lainnya.
Laurel mulai meneriakkan, Enola, Enola, dan melambaikan tangannya ke semua orang, mendorong kami untuk mengambilnya. Nama itu bergema di seluruh stadion dengan ketukan drum. Nyanyian kami berlanjut selama pertarungan berlangsung, yang beberapa menit lebih lama dari yang lain. Aku begitu terlibat sehingga aku mendapati diri aku mencelupkan dan merunduk, membayangi gerakan Enola tanpa benar-benar bermaksud. Hei, awas, Seth, gerutu Markus saat aku tidak sengaja menginjak kakinya. Aku berhenti dan memberinya senyum dengan bibir terkatup rapat. Maaf. Maila tertawa, menusuk tulang rusukku. Kau seperti kutu buku pertarungan, Seth. Aku menjulurkan lidah padanya, tapi kemudian mengalihkan perhatianku kembali ke pertarungan. Cukup jelas ketika gadis yang lebih besar mulai lelah, dan ketika dia lelah, Enola pindah untuk menyelesaikannya dengan salah satu kombinasi khusus yang telah diajarkan Profesor Gray kepada kami. Dia melemparkan beberapa pukulan dan tendangan secara berurutan dengan cepat, masing-masing waktunya untuk mengambil keuntungan dari kemungkinan besar tindakan defensif lawannya, mendorong untuk membuat gadis itu putus asa, masing-masing menghindar atau memblokir lebih liar dan lebih keluar dari tempatnya, dan berakhir dengan siku berputar ke kuil gadis yang tidak dijaga. Atau setidaknya, begitulah penjelasan sang profesor. Area pementasan kami meledak. Maila melompat ke punggungku, mengejutkanku dan hampir membuatku jatuh, tapi kami hanya tertawa dan bersorak lebih keras. Enola, Sloane, Deacon, dan Portrell memasuki area pementasan tak lama setelah itu dengan tepuk tangan meriah. Aku menamparkan lengan Deacon. Jangan terlihat murung. Kamu tidak melakukan terlalu buruk, mengingat kamu bahkan tidak bisa melihat. Terserah, setidaknya sekarang aku bisa duduk dan bersantai, gumamnya, memberiku senyum penghargaan. Dan perhatikan kalian semua ditendang, tentu saja. Aku ingin mengucapkan selamat kepada Enola juga, tetapi kembali ke Deacon, Maila, dan Linden ketika aku menyadari bahwa dia sedang menuju Profesor. Jadi, bagaimana aku melakukannya? Dia bertanya, hampir terlalu pelan untuk kudengar saat Remy dan Portrell bergulat dan saling berteriak. Eksekusimu sedikit ceroboh. Kamu akan menang di separuh waktu jika kamu, dia berhenti, lalu tampak sedikit rileks. Kamu melakukannya dengan baik. Enola berseri-seri saat dia berbalik, menarik perhatianku untuk sesaat. Aku mengacungkan jempol padanya dan berkata, kerja bagus, lalu dia terserap ke dalam kelompok saat Brion, Linden, Markus, dan Pascal mulai membumbuinya dengan pertanyaan dan menghidupkan kembali momen favorit mereka dalam pertarungannya. Sepertinya hanya beberapa detik berlalu sebelum petugas bertopeng itu kembali, membuat perayaan di area pementasan kami terhenti secara tiba-tiba. Dia mengulangi bagian dari pidatonya sebelumnya. Tentang kemana harus pergi dan tidak menggunakan sihir, bla bla bla, dan aku merasakan tubuhku menegang saat dia bersiap untuk mengumumkan ronde pertarungan berikutnya. Remy, darah Seabruk, Dering 7, Laurel, darah Redcliffe, Dering 8, Maila, darah Fairweather, Dering 9, Seth, darah Milview, Dering 11. Sebuah tangan meraih tanganku dan meremasnya. Semoga berhasil, Seth, ucap Maila dengan semangat. Mari kita tunjukkan kepada semua orang betapa banyak yang telah kita pelajari, oke? Iya, kataku, suaraku keluar serak. Kemudian kami semua berbaris ke medan pertempuran bersama selusin siswa lain dari sekolah lain. Aku langsung melongo dan lupa cincin mana yang harus aku tuju, dan akhirnya berjalan berputar-putar sebelum seorang pejabat menarik lengan aku dan menyeret aku ke Dering 11. Wajahku terbakar saat mendengar tawa dari area pementasan terdekat, tapi aku tidak menoleh untuk melihat akademi mana itu. Aku mengedipkan mata dan tiba-tiba petugas itu mendesakku ke atas platform pertempuran di seberang lawanku. Dia tidak lebih tinggi dariku, tapi dia atletis, sangat berbeda denganku. Di mana aku memiliki lengan pucat dan kurus, lengannya coklat dan berotot. Kakiku gemetar, tapi kakinya kekar dan berbatang pohon. Seragamnya berwarna merah dan abu-abu, dan dia mengenakan topeng hitam dengan tanda merah dicat di atasnya. Tidak adil. Seseorang berteriak dari dekat. Kali ini aku menoleh untuk melihat dan menyadari bahwa aku berada tepat di sebelah area pementasan Akademi Bloodrock. Seorang anak laki-laki bertubuh besar, jika dia laki-laki, dan bukan ogre gunung yang menyamar, bersandar di pagar dan menggelengkan kepalanya. Kok kamu beruntung banget, Adi? Aku nggak ngangka anak-anak kecil bisa ikutan lomba ini. Semua teman sekelasnya tertawa terbahak-bahak dan bersorak untuk lawanku, yang sekarang menyeringai di balik topeng hitamnya. Petugas itu mengatakan sesuatu yang tidak aku tangkap, lalu gong yang berat mengumumkan dimulainya pertarungan. Lawan aku bahkan tidak mengadopsi bentuk, hanya melenggang melintasi ring ke arah aku. Dengan suasana santai, dia melemparkan tendangan ke depan ke perutku, menatapku dengan campuran rasa kasihan dan jijik yang membuat frustrasi. Latihan aku dimulai. Aku melangkah ke samping dan ke depan sambil mengarahkan tendangan rendah ke pergelangan kakinya, menjatuhkan kakinya dari bawahnya. Dia jatuh lurus ke bawah dengan gerutuan kesakitan, kakinya bergerak ke arah yang berlawanan, tapi aku sudah membalikkan posisiku dan menendang lurus ke belakang dengan kaki yang lain, tumitku terhubung kuat dengan pelipis lawanku. Dia ambruk ke samping, topeng miring dan mata berputar ke belakang di tengkoraknya.
Dan itu sudah berakhir. Sepasang siswa masih berkelahi di sekitarku, tetapi petugas yang menilai pertandinganku melompat ke atas ring dan meneriakkan kemenanganku di atas hiruk-pikuk, lalu menyuruhku menunggu di sebelah ring sampai semua pertandingan selesai. Bocah yang tercengang itu bergeser jadi aku berhenti untuk menawarkan tangan aku untuk membantunya berdiri, tetapi dia menepisnya dan berjuang untuk memperbaiki dirinya sendiri. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Bergerak menuruni tangga ke tanah medan pertempuran, aku menatap ke sekeliling pada pertarungan lain tanpa benar-benar melihat mereka, belum yakin apa yang telah terjadi. Langkah yang beruntung, Wogard, kata anak laki-laki besar dari belakangku, menyilangkan tangannya saat dia berdiri tegak. Dia setinggi Remy tapi gemuk seperti Portrell. Matanya gelap, merah berdarah di balik topengnya. Kamu sebaiknya berharap kamu tidak berakhir di ring denganku. Aku akan mematahkan pantat kurusmu menjadi dua. Melakukan yang terbaik untuk tidak terlihat ketakutan seperti yang kurasakan, kegembiraan apapun atas kemenanganku yang terlupakan. Aku mencoba untuk melihat Mayla, tetapi kepalaku terasa seperti penuh tar, dan aku terus memikirkan tentang ogre besar yang marah yang memelototiku dari area pementasan Bloodrock dan bertanya-tanya apakah dia akan melompat ke arahku seperti binatang buas. Beberapa menit berlalu dengan linglung sebelum aku diperintahkan untuk kembali ke area pementasan bersama Mayla, Laurel, dan Remy. Dengan sedikit rasa bersalah, aku menyadari bahwa aku bahkan tidak melihat apakah Mayla menang. Namun, dari caranya dia menyeringai, kupikir dia tersenyum. Aku merindukan seluruh pertarunganmu, katanya bersemangat saat kami berjalan berdampingan. Seperti, aku mengedipkan mata dan semuanya berakhir. Apa yang terjadi? Ia memenangkan, teriak Yannick, melompati pagar dan bergegas ke arah kami, diikuti oleh Markus. Sebelum aku tahu apa yang terjadi, aku duduk di bahu mereka yang terpental saat mereka mulai melantunkan, set, 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 set. Aku harus merunduk agar kepala aku tidak terbentur ketika kami memasuki area pementasan, yang sedang gempar. Langkah yang buruk. Seseorang berteriak. Kemenangan tercepat yang pernah ada, kata orang lain, dan berlangsung seperti ini selama 1 menit atau lebih dengan semua orang bersorak dan memberi selamat kepada aku. Aku berharap aku bisa mengambil lebih banyak, tetapi pikiran aku berdengung dan aku mengalami kesulitan mengikuti apa yang terjadi. Pikiranku melompat dari perasaan surrealis yang disemangati untuk kembali ke pertarungan, yang sekarang terasa seperti mimpi yang setengah diingat, ke ancaman bocah Bloodrock itu. Profesor Gray menarik perhatian aku, dan suasana hati aku menjadi seimbang. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi memberi aku anggukan sebelum berbalik untuk menyambut pejabat acara, yang kembali lagi. Ketika putaran pertama pertempuran berakhir dan semua orang telah bertarung, hanya Deacon, Remy, dan Linden yang kalah. Perkelahian berlangsung lebih lama di ronde kedua, tetapi dengan hanya setengah dari kombatan yang tersisa, itu berjalan dengan cepat. Puncaknya pasti ketika Laurel mengeluarkan jeritan panik saat dia nyaris menangkap lutut lawannya di mulut, jatuh ke belakang, lalu jatuh sendiri dari ring, yang tentu saja disambut dengan banyak erangan dan keheningan malu dari sisa kelas. Tapi dia bukan satu-satunya siswa yang kalah di babak kedua, Sloane, Pascal, dan Brion segera bergabung dengannya. Seperti yang ingin aku katakan, pertarungan kedua aku sama kerennya dengan yang pertama, tidak. Aku dicocokkan dengan seorang gadis dari beberapa akademi di Etril, dan dia tetap di belakang dan memantul di sekitar ring seperti kami berada di pesta dansa formal alih-alih turnamen pertempuran. Pertarungan kami benar-benar memakan waktu paling lama, dan hanya berakhir ketika aku berhasil mendorongnya dan mendorongnya keluar dari ring. Tetap saja, aku senang tidak menarik ogre besar dari Bloodrock, setidaknya sampai Mayla dipanggil untuk menelepon 11. Aku mengerang, merasa sedikit mual saat dia melompat ke peron di seberangnya, meretakkan buku-buku jarinya dan melirik seperti preman jalanan biasa. Mayla, darah Fairweather versus Gregor, darah Volkunru, pejabat itu mengumumkan, suaranya hilang di antara orang lain, dan kemudian gong berbunyi. Gregor bergemuruh melintasi ring dan melakukan pukulan backhand besar ke arah Mayla. Dia berguling di bawahnya dan menendang bagian belakang lututnya, tetapi dia berputar dengan kecepatan yang menakutkan dan berusaha menginjaknya. Dia baru saja melemparkan dirinya keluar dari jalan, tapi itu adalah jebakan. Mendorong pergi menggunakan kaki yang dia injak, dia menerjang ke arah lain, mengikutinya. Ketika lututnya terhubung dengan dadanya, Mayla terangkat dari kakinya dan terlempar ke udara. Dada dan perutku sendiri berkontraksi seolah-olah akulah yang telah ditendang, tetapi pikiran pertamaku adalah setidaknya pertarungan sudah berakhir, dan dia tidak mungkin menyakitinya terlalu parah. Aku tersedak oleh pemikiran ini ketika tinjunya yang besar melingkari pergelangan kakinya, menyentak tubuhnya yang terhuyung-huyung berhenti dan membawanya jatuh kembali ke platform alih-alih di luar ring. Hai, teriakku, suaraku sedikit serak. Tampak jelas bagi aku bahwa Gregor berniat menyakiti Mayla, tidak hanya memukulinya, tetapi wasit resmi pertarungan mereka tidak bereaksi. Mayla linglung di lantai dan bahkan tidak mencoba untuk memblokir atau menghindar ketika sepatu bot Gregor menabrak tulang rusuknya, membuatnya jatuh di platform duel. Entah bagaimana, dia menggunakan momentum gulingannya untuk mendorong berdiri, tapi dia terlalu lelah untuk menyerang balik secara efektif. Di dalam, aku memohon padanya untuk menyerah saja, tapi aku bahkan tidak bisa memaksa diriku untuk berteriak, hanya untuk melihat dengan takjub saat Gregor mengesampingkan pertahanannya dan mencekik lehernya.
Mayla diangkat dari tanah sampai dia berhadapan langsung dengannya. Gregor berhenti di sana, tangan Mayla melingkari pergelangan tangannya, berusaha keras untuk membebaskan dirinya. Apa yang orang itu lakukan? Markus meludah. Oh, sial, orang lain mengutuk, dan aku menyadari sebagian besar teman sekelasku malah menonton pertarungan Enola dan tidak melihat apa yang terjadi. Dia pergi ke. Gregor berbalik ke arah area pementasan kami, menyeringai di balik topengnya. Kemudian tangannya naik seperti pendobrak ke perut Mayla, suaranya terdengar bahkan dari tempatku berdiri. Dia meninjunya lagi, sekali lagi, lalu membiarkannya jatuh. Empedu naik di bagian belakang tenggorokanku saat dia meringkuk, jelas masih sadar tapi terluka parah. Aku ingin bergegas keluar dan membantu, atau meninju Gregor di wajahnya yang besar dan bodoh, tapi aku malah berdiri di sana sementara asisten Briar dan Apene keluar dan membantu Mayla kembali ke area pementasan. Aku berdiri di samping sementara mereka membaringkannya di salah satu sofa dan memeriksa tulang rusuknya yang patah. Aku tidak mengatakan apa-apa bahkan setelah mereka menggosoknya dengan salep penghilang rasa sakit dan membungkusnya dengan handuk setengah beku. Tidak sampai profesor datang, aku tersentak, bergerak untuk duduk di dekat kakinya dan ujung sofa. Kamu hidup? Dia bertanya. Tanggapan Mayla teredam dari balik handuk. Profesor itu menatap mataku, wajahnya tanpa ekspresi. Kecuali rasa sesak di sekitar matanya dan sudut mulutnya. Tanganku mengepal, yang pasti diperhatikan profesor, karena dia bertanya, apakah kamu marah, Seth? Iya, kataku, suaraku serak. Bagus. Gunakan itu. Kemudian dia pindah lagi saat sisa pertarungan berakhir. Dia sangat pandai dalam pembicaraan semangat, bukan? Aku bilang. Mayla terkekeh, lalu mengerang dari balik bungkusnya. Jangan membuatku tertawa, gerutunya, kata-katanya nyaris tak terdengar. Tapi, jangan pergi, oke? Ada perasaan canggung yang berkibar di perut dan dadaku mendengar kata-katanya. Ya, tentu. Aku di sini. Kamu istirahat saja. Aku tidak tahu apakah itu takdir, atau keberuntungan, atau mungkin hanya karena penyelenggara acara memiliki selera humor yang kejam, tetapi di babak berikutnya aku, tentu saja, mendapati diri aku berdiri di seberang Gregor, darah Volkunruh. Saat aku melihat striker raksasa dari Blood Rock Academy mendekati ring 11 dari arah lain, bagian bawahnya terlepas dari perutku. Aku tiba-tiba ingin berteriak pada petugas bahwa aku kehilangan dan melarikan diri. Tapi aku bahkan takut untuk melakukan itu. Namun, ada hal lain di balik ketakutan itu. Bayangan Mayla memar dan berlumuran darah di bawah bungkusan handuk es yang memberinya makan seperti kayu bakar. Meskipun aku tidak bisa menyebutkan nama perasaan itu, aku tahu aku membutuhkannya jika aku ingin membuat diri aku masuk ke ring dengan Gregor, apalagi benar-benar melawan monster itu. Jadi aku memeluknya, membayangkan teman aku, menonton dia bertarung melawan Gregor dalam pikiran aku ketika aku menunggu pejabat itu melambaikan tangan kami ke platform pertempuran. Aku berpikir tentang bagaimana dia dengan sengaja memperpanjang pertarungan, bagaimana dia mencoba tidak hanya untuk menang, tetapi juga untuk menyakitinya. Bagaimana dia berhasil. Aku mendengar suara Profesor Gray di kepala aku, apakah kamu marah, Seth? Iya, aku sangat marah, tetapi itu adalah emosi yang lebih berlapis dari itu. Dan itu berlari jauh. Keputusasaan, motivasi, keinginan. Semuanya membara di bawah kabut ketakutan dalam pikiran dan jiwa aku. Jadi aku tidak lari. Aku melangkah kering dan menatap Gregor. Dia menyeringai kembali. Segala sesuatu yang lain kabur ke latar belakang. Kemudian gong berbunyi. Tubuh aku mulai bergerak sebelum aku memiliki rencana atau pemikiran tentang apa yang harus aku lakukan. Aku merasa seperti penonton biasa saat aku melangkah maju dan mencelupkan tepat ke kanan, tepat di bawah pembuat jerami pembuka yang aku tahu akan dilempar Gregor. Aku memukulnya dengan 2 pukulan cepat di ginjal kemudian mundur di luar jangkauan tendangan belakang yang mengikutinya. Gregor lebih kuat dariku. Dia juga lebih cepat dari aku, dan memiliki bentuk yang lebih baik. Aku tidak pernah harus melawan siapapun dengan kekuatan mentah di balik serangan mereka. Tapi Profesor Gray tidak mencoba membuatku sekuat Enola atau sebersih Valen. Dia tahu aku tidak bisa menang hanya dengan bakat. Sebaliknya, dia mengajari aku untuk mengembangkan gaya aku sendiri, untuk bersandar pada bakat alami aku. Analisis lawan aku. Antisipasi gerakan mereka. Rencanakan serangan balikku. Itu hampir seperti teka-teki, lihat apa yang dilakukan lawan, pertimbangkan bentuk dan kombinasi yang telah diajarkan profesor kepada aku, dan kemudian letakkan yang tepat di tempat yang tepat. Itu adalah gaya bertarung yang bisa aku kuasai. Mengantisipasi serangan Gregor, aku merunduk dan menghindar, melemparkan beberapa pukulan dan tendangan aku sendiri ketika dia membiarkan dirinya terbuka, tetapi mundur dari upaya bersama untuk menyudutkan aku. Beberapa kali pukulannya mendarat, mereka membanting pertahananku yang tidak memadai dan hampir menghancurkanku. Tetap saja, itu berhasil. Kau melompat-lompat seperti katak kecil yang ketakutan, gerutu Gregor setelah beberapa menit. Wajahnya yang lebar dan jelek berwarna merah dan buku-buku jarinya memutih. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Melawan atau keluar dari ring, kodok. Dia melancarkan serangkaian pukulan, siku, dan serangan lutut yang nyaris tidak bisa aku hindari, meskipun aku mendaratkan tendangan kuat ke bagian dalam pahanya sebagai balasannya. Setiap kali aku
Mencetak pukulan, dia membengkak dan menjadi lebih merah, seperti tomat yang disiram air akan meledak. Tapi masalah sebenarnya adalah aku tidak menyakitinya. Tendangan dan pukulanku memantul dari tubuhnya yang berotot seperti dia mengenakan armor. Akhirnya, strategi aku gagal. Gregor melakukan kombinasi tendangan cepat dan sapuan yang berkepanjangan, mencoba menjatuhkanku ke tanah. Beberapa gerakan masuk, aku mengangkat kaki aku untuk menghindari tendangan rendah di pergelangan kaki aku, merespons dengan tendangan aku sendiri ke sisi lututnya. Aku terlalu memaksakan diri dan tidak bisa menahan kaki aku tepat waktu untuk menghindari sikunya yang besar menabrak bahu aku dan mendorong aku dengan menyakitkan ke tanah di dekat kakinya. Dengan raungan kemenangan, Gregor jatuh di atasku, membenturkan lututnya ke perutku. Suara tulang rusukku yang patah memotong pikiranku seperti belati, menghancurkan fokusku. Seluruh tubuh aku menyala dengan rasa sakit yang panas. Udara di paru-paruku meledak dengan gerutuan tumpul, dan aku tidak bisa mengatur napas lagi. Tinju Gregor jatuh, seperti palu, di sisi kepalaku, membuatnya terpental dari platform pertempuran dan memenuhi telingaku dengan dering. Tertegun, tidak mampu membela diri sama sekali, aku hanya menatapnya dan menunggu untuk dihantam hingga pingsan. Hanya saja, pukulan berikutnya tidak datang. Sebaliknya, Gregor berdiri dan membelakangiku, lengan terentang lebar saat dia meneriakkan sesuatu pada teman-teman sekelasnya. Tanggapan mereka adalah raungan yang tidak berarti di telingaku yang tidak berfungsi. Aku fokus mencoba bernapas sampai paru-paruku akhirnya mengembang lagi dan kepalaku sedikit bersih, tepat pada saat Gregor menggenggam bagian depan seragamku dan menarik tubuhku berdiri. Kuharap kau menikmatinya selama itu berlangsung, katanya, napasnya terasa panas di telingaku. Sekarang giliranku untuk bersenang-senang. Kepalaku tersentak ke belakang saat dia mengarahkan dahinya ke pangkal hidungku dengan kekuatan yang cukup untuk memecahkan topengku, yang jatuh ke kakiku. Dunia melompat, bergeser keluar dari posisi saat mataku kehilangan fokus. Tiga Gregor semua tertawa di wajahku. Tanpa topeng di depan Sovereign. Dasar cacing. Kamu harus dihukum. Tangan besar dan keras melingkari tenggorokanku dan mengangkatku dari tanah. Di suatu tempat, sangat jauh itu bisa datang dari kerajaan lain, atau bahkan benua lain, seseorang meneriakkan nama aku. Jari-jariku mencakar pergelangan tangan Gregor dengan sia-sia. Aku memukul, menendang kakinya dan berlutut di sampingnya, tapi aku mungkin juga melawan balik patung marmer. Pikiran liar dan irasional bahwa anak laki-laki ogre ini akan membunuhku saat itu juga menyusulku, dan keputusasaan membakar sebagian kabut yang menutupi pikiranku. Aku memusatkan perhatian pada denyut nadi aku, mengikuti ketukan drum di tengkorak aku kembali ke kesadaran. Melepaskan pergelangan tangannya, aku mendorong lenganku di antara tangannya, memaksanya ke atas sejauh yang aku bisa. Itu tidak cukup untuk mematahkan cengkeramannya, tapi itu memberiku cukup ruang untuk menyelipkan kakiku ke dada. Rasa sakit di tulang rusukku yang patah mencoba mencuri napasku lagi, tapi aku fokus pada denyut itu, mengatur napasku hingga bunyi gedebuk yang berat. Aku menyelipkan satu kaki di antara lengannya yang terentang dan menendang keras, tumitku membentur hidungnya dengan bunyi berderak basah. Aku menendang lagi, sekali lagi, lalu menguatkan diri. Dengan teriakan perang kebinatangan, Gregor mengayunkanku ke tanah. Aku terhuyung ke depan, hanya melingkarkan tanganku di belakang lehernya dan menariknya ke bawah bersamaku. Ketika kami menyentuh tanah, lututku tepat di bawah solar plexusnya, dan seluruh serangannya dikombinasikan dengan berat tubuhnya untuk mendorong lututku ke tulang dada dan inti mana di bawahnya. Aku merasakan sesuatu bergerak dan patah di kaki aku atau mungkin pinggul aku. Semuanya terasa sakit saat aku hancur di bawah Gregor, jadi sulit untuk mengatakannya. Arena itu menjadi hitam, lalu perlahan-lahan memudar kembali, kabur di sekitar tepinya tapi masih ada. Itu tenang, hampir damai, seperti tempat yang bagus untuk berbaring dan mati. Gregor berguling dari aku, berbaring miring tepat di sebelah aku. Mulutnya membuka dan menutup dengan cepat, matanya melotot. Kemudian dia tersedak dan aliran muntah memercik ke peron di antara kami. Serangan yang cukup keras ke inti mana sangat mirip dengan ditendang di antara kedua kaki. Dan aku baru saja memberikan kekuatan yang cukup ke tulang dada untuk mematahkan pinggul aku cukup yakin. Pejabat itu ada di peron bersama kami sekarang, berteriak, tetapi semuanya terdengar seperti kepalaku di dalam tongter. Tetap saja, aku mengerti. Berguling melewati Gregor yang sakit, aku mendorongnya ke punggungnya dan memaksa diriku berdiri dengan satu lutut, mengirimkan sambaran petir rasa sakit ke seluruh tubuhku. Aku mengangkat tinjuku yang terkepal dan mencoba menatap mata Gregor, meskipun tak satu pun dari kami tampaknya bisa fokus. Apakah kamu kehilangan? Dia batuk, menggelengkan kepalanya. Aku mengumpulkan kekuatan sebanyak yang aku bisa dan meninju dia di ulu hati, membuat tubuhnya kejang-kejang karena penyakit dan rasa sakit. Kehilangan. Aku bertanya lagi, berjuang untuk mengeluarkan kata-kata. Gregor terbatuk muntah air liur dan meludah di lantai. Satu anggukan dangkal, lalu matanya terpejam. Sebuah tangan tegas tapi hati-hati menarikku menjauh dari Gregor. Aku menjerit saat sesuatu bergeser di pinggulku, dan tangan itu melepaskanku, membiarkanku jatuh terlentang. Pejabat itu berbicara dengan cepat, tetapi kata-katanya tidak ada artinya. Kekaburan di sekitar tepi penglihatan aku menjadi lebih intens, menjadi hitam dan perlahan menelan semua yang bisa aku lihat.
Satu pikiran terakhir melintas di otakku yang lelah sebelum aku kehilangan kesadaran. Aku menang.